Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa, kita minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus supaya firman Allah yang kita baca, kita dengar di pagi hari ini boleh memberikan kekuatan serta boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa kalau pagi hari ini kembali kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami percaya semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan kami ada di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman Allah adalah sulu dan pelita terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya baca, saya ambil dari kitab Roma, Fatsalnya yang ke-8. Roma 8 kita akan membaca ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ada dua kata yang saudara-saudara paling mendasar dan paling menonjol dari kedua ayat ini, yaitu daging dan roh. Roh di sini ditulis dengan huruf besar, berarti roh Allah, bukan roh manusia atau roh-roh yang lain. Roh Allah atau roh Kristus atau roh kudus atau roh kebenaran. Di sini dikatakan daging atau kedagingan itu bertentangan, berlawanan dengan roh kudus. Dengan kata lain, daging atau kedagingan itu bertentangan, berlawanan dengan Roh Kudus. Kehendak daging dan kehendak roh itu memang berlawanan, bertentangan, tidak bisa bertemu, tidak sejalan, tidak bisa saudara-saudara bersatu. Karena daging akan berakhir kepada kebinasaan. Orang yang hidup menurut daging atau dipimpin, dikendalikan oleh hawa nafsu, kedagingan. Kalau kita berbicara kedagingan, saudara-saudara, itu negatif, ya. Hal-hal yang bertentangan, berlawanan, yang tidak dikehendaki oleh Allah, bertentangan dengan kehendak Roh Kudus, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, dua pengaruh besar saudara-saudara dalam kehidupan kita, yaitu daging saudara-saudara dengan segala keinginannya, dengan hawa nafsu, dan roh, ya,
adalah yang memimpin, membawa, mengendalikan, mengarahkan kehidupan kita kepada perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara daging adalah berakhir pada kebinasaan, dan perkara-perkara roh akan membawa pada kehidupan. Karena keinginan daging adalah maut, ya jelas. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Luar biasa, saudara. Ya. Saya mengajak kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, ya segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu perbuatan daging? Nah, saudara-saudara, apa itu perbuatan daging? Paulus jelaskan di dalam suratan Kolose pasalnya yang ketiga, ya, biar lebih jelas saudara-saudara, apa itu perbuatan-perbuatan daging? Sifatnya. Karena itu, Kolose 3, 5 dan 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, jadi daging dijelaskan, dijabarkan di dalam Kolose pasal 3, yaitu karena itu dia katakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Duniawi itu sama dengan kedagingan, hawa nafsu. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Dan dia katakan orang yang hidup dan melakukan perbuatan-perbuatan ini dikatakan sama dengan penyembah berhala. Ya, sama dengan penyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sudah jelas ya. Apa itu perbuatan daging? Banyak ayat kalau kita mau baca, waktu tidak cukup pagi hari ini. Ya, perbuatan-perbuatan daging yang saya katakan tadi itu bertentangan, berlawan dengan kehendak Allah atau kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah membawa kita kepada kehidupan, tapi kedagingan membawa kita kepada maut. Haleluya. Paulus katakan mereka yang hidup di dalam ini, yang mengamalkan ini, yang mempraktekkan ini, mereka disamakan dengan penyembah berhala. Penyembah berhala. Nah, saudara, mari kita lihat apa nasib dari penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka tidak ada tempat dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 8 kita baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Sekarang Wahyu 22 ayat 15.
Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Haleluya. Ya, tinggal di luar. Saudara, hati-hati. Sebab itu matikanlah, firman Allah katakan dalam Kolose tadi, matikanlah segala kedagingan, segala hawa nafsu dalam hidupmu. Buang, tinggalkan, tanggalkan, lepaskan. Dan biar saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, biar saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, ya. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, ia di sini huruf besar yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin, menuntun, membimbing, membawa, mengarahkan kita untuk melakukan kebenaran. Kebenarannya siapa, saudara? Tentu berbicara kebenaran Allah, kebenaran Tuhan, kebenaran kerajaan surga. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh, luar biasa ya, seluruh kebenaran. Bukan hanya satu kebenaran, dua kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Semua yang dikatakan dibenarkan oleh Allah, oleh firman, Roh Kuduslah yang akan membawa, menuntun, memampukan kita untuk menghidupi kebenaran-kebenaran itu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melakukan segala kebenaran. Itu saudara-saudara. Sebab itu, matikanlah segala kedagingan, matikanlah segala hawa nafsu, buang segala keinginan-keinginan duniawi, keserakahan, tipu, daya, dan lain sebagainya. Dan biarlah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada keselamatan. Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita untuk melakukan segala kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita melakukan kehendak-kehendak Allah. Dipimpin oleh Roh Allah akan berakhir dengan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Kita bisa setia, kita bisa taat, kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu, serahkan pikiranmu kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Biarlah kita mau berserah kepada Tuhan, minta dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini firman Allah telah datang kepada kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami agar supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus. Matikan segala kedagingan kami, hawa nafsu, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, dan biarlah kami melakukan kehendak-kehendak Allah oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.